Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan usia orang yang mengalami gangguan kecemasan dan juga mengalami gejala psikosomatik. Banyak di antara teman-teman pasien juga sering menanyakan apakah usia itu menjadi salah satu hal yang utama. Berapakah rentang usia orang yang mengalami gejala psikosomatik? Kalau kita melihat di dalam praktek sehari-hari sebenarnya tergantung dari keadaan orang tersebut. Ya, kalau kita melihat dari rentangan usia yang biasanya mengalami gangguan cemas, memang rata-rata di usia produktif ya. Jadi antara sekitar 20-an sampai usia 40-an ya, dan yang paling sering memang rentang usia 30 sampai 40. Ini merupakan data yang didapatkan di dalam praktek sehari-hari kisaran dari 10 tahun yang lalu. Namun belakangan ke arah sekarang orang makin muda, makin mau datang ke dokter jiwa ya. Artinya untuk berobat gangguan cemas, kalau dulu mungkin di usia 30-an karena kondisi gangguan cemasnya berkaitan dengan pekerjaannya, tapi sekarang lebih awal lagi ya, lebih muda lagi sudah berobat ke dokter jiwa untuk mengatasi gejala gangguan kecemasan dan juga psikosomatiknya. Pertanyaannya adalah apakah kalau lebih muda kenanya akan lebih buruk kondisi kedepannya atau prognosisnya? Tergantung dari keadaan orang tersebut. Sering kali saya sebutkan di dalam berbagai kesempatan, kalau kita berbicara tentang masalah gangguan cemas itu tergantung dari keadaan lingkungan ataupun support system di belakang orang tersebut. Ada beberapa kasus misalnya kelihatannya sederhana gitu ya, gejalanya cuma gejala sulit tidur ya, kemudian juga tidak ada gejala panik yang khas, hanya gejala overworried gitu ya. Tapi gejala lambungnya atau psikosomatik lambungnya itu sangat kentara. Si pasien berobat, gejala insomnianya bagus, gejala cemasnya membaik, tetapi gejala lambungnya terus ada gitu ya, sebagai salah satu manifestasi dari gejala cemasnya. Jadi kalau kita perhatikan, ada beberapa orang yang kelihatannya gejalanya cuma 3 gejala gitu. Sedangkan yang lainnya gejalanya sudah sampai rasanya tuh sering kali panic attack, dominan gejala panic attack-nya sering juga munculnya hampir setiap hari. Tetapi dengan pengobatan yang segera bisa dapat respon yang cukup baik gitu ya. Jadi memang nggak tergantung dari usia orang tersebut kena dan dari jenis gejalanya. Buat beberapa teman yang juga mengalami gangguan kecemasan, pasti pernah merasakan juga ada beberapa orang dari teman-teman yang menonton mungkin itu gejalanya itu sudah berlangsung lama, bisa lebih dari 3 tahun misalnya. Tapi berobat langsung membaik. Sedangkan ada yang sampai berkali-kali berobat, udah pindah-pindah berobat, tetap aja gitu. Kondisinya tetap tidak stabil atau tidak nyaman. Nah, itulah yang membuat kita seringkali harus mengedukasi atau pasiennya itu harus dikasih tahu bahwa, oh Pak, ini kondisinya mungkin berbeda dengan satu hal yang lain gitu ya. Ini juga untuk mendorong teman-teman kalau misalnya berobat itu belum tentu hasilnya akan sama. Disinilah kadang-kadang saya tidak menyarankan orang itu punya grup WhatsApp grup ataupun bergabung dengan grup-grup Telegram itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya membandingkan satu pengobatan dengan pengobatan yang lain, atau membandingkan kok saya udah baik, dia udah belum baik juga ya. Yang nggak baiknya jadi merasa, waduh ini kenapa saya nggak baik ya? Padahal kelihatannya gejalanya sama. Betul, memang gejala bisa saja sama, tapi respon pengobatannya bisa berbeda. Kalau kita melihat dari sisi genetik, dari sisi biologis di otak, maka tiap orang itu beda-beda. Saya pernah menjelaskan bahwa 42% misalnya gangguan cemas panik saja, itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Artinya gangguan ini bisa dikaitkan karena faktor bawaan orang tersebut. Kalau orang yang punya faktor genetik, itu sedikit aja ada pemicu cemasnya, itu bisa jadi.
Sedangkan orang yang tidak punya pemicu cemas yang berkaitan dengan genetik, ada pemicu cemas yang besar pun ya dia tidak masalah karena secara umum genetiknya itu tidak terlalu dominan membuat orang itu mengalami gangguan-gangguan terkait dengan sistem saraf pusatnya. Jadi kalau kita perhatikan ada faktor genetik, juga ada faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kondisi gangguan cemas. Nah, teman-teman kan pasti tahu bahwa nggak mungkin sama ya, satu orang sama yang lainnya itu kondisinya nggak mungkin sama. Jadi makanya kalau kita lihat, tidak boleh kita membanding-bandingkan antara satu orang dengan yang lainnya. Obat sendiri kadang-kadang belum tentu satu orang cocok, yang lainnya cocok. Satu orang ada dikasih obat luar biasa sekali, yang satu enggak. Nah, kembali ke usia yang tadi disebutkan di awal, sebenarnya ada beberapa faktor di mana kalau kondisi cemas ini terjadi pada usia yang lebih lanjut, misalnya di atas 50-an, maka gejala kecemasannya ini biasanya juga banyak terkait dengan gejala nyeri atau fisiknya. Kemudian juga kalau di dalam pengobatan ada beberapa kondisi gangguan kecemasan yang terjadi pada usia di atas 50-an itu rata-rata gejala fisiknya mungkin membaik sedikit, ya ada perbaikan lah mungkin sampai 50% bahkan, tetapi gejala cemasnya kadang-kadang susah hilang. Jadi kebalikan tuh, kalau misalnya di usia yang lebih muda, gejala cemas dan gejala fisiknya lebih mudah hilang. Kalau misalnya gejalanya di usia 30-an, 40-an itu gejala fisiknya lebih duluan hilang, gejala cemasnya hilang juga tapi perlu waktu. Tapi kalau misalnya di usia yang agak sedikit lebih dominan, itu kadang-kadang di usia yang udah lebih lanjut, kadang-kadang kecemasannya tetap ada, walaupun gejala fisiknya kadang-kadang sudah hilang juga. Maka daripada itu, ada beberapa yang mengatakan semakin usianya bertambah, kemampuan otak itu untuk memperoleh suatu keseimbangan kembali itu lebih lambat. Ya, jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan juga oleh teman-teman di sini yang mungkin memerlukan suatu dorongan. Kenapa ya kok saya lambat nih? Mungkin usia saya udah lebih tua. Maka orang seperti ini lebih memerlukan cara yang lebih cepat ya untuk mengatasi gejalanya, mungkin dengan pengobatan. Tetapi untuk psikoterapinya kadang-kadang nggak masuk karena kecemasannya itu masih terus dominan dan kepikiran khawatirnya banyak. Otaknya sendiri itu sulit untuk beradaptasi. Karena kalau kita lihat dari cara adaptasi otak, tentunya orang yang lebih muda akan lebih mudah beradaptasi daripada orang yang sudah lanjut usianya. Jadi kalau kita berbicara tentang usia lanjut dan juga berbicara tentang usianya mengalami gangguan cemas, saran saya hanya satu. Kalau kita sudah mengalami gejala kecemasan, maka sebaiknya kalau kita tidak bisa tangani sendiri, segeralah berobat ya. Karena semakin baik ya, dalam artian rentang dari kena pertama kali sampai diobatinnya itu lebih pendek, maka kemungkinan sembuhnya akan lebih baik daripada yang sudah berlama-lama. Bukan berarti yang sudah berlama-lama itu nggak ada harapan, tentu ada harapan. Dan satu lagi, semakin usianya bertambah, semakin tua orang tersebut, maka proses penyembuhannya mungkin akan jauh lebih lama dibandingkan yang muda. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan usia dan gangguan kecemasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang banyak bertanya tentang bagaimana proses penyembuhan pada rentangan usia-usia tertentu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami lebih jauh tentang masalah kecemasan dan khususnya bidang psikosomatik. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.